Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang soal cerita KPK dan FPB. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mencari KPK dan juga FPB. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang soal cerita. Tapi, yang perlu kita ingat adalah, dalam soal cerita, jika dalam FPB, maka kata kuncinya ada kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, sama rata. Sedangkan di KPK akan ada kunci atau kata seperti setiap sekali, misalnya setiap 3 minggu sekali, setiap 3 detik sekali. Nah, kemudian ada kata lagi bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Ya, baik, ingat-ingat ya. Jika ada kata-kata ini, maka kita akan tahu apakah itu mencari FPB atau mencari KPK. Kita lihat contoh berikutnya. Ibu membeli 40 kue bolu, 30 kue sangko. Kue-kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring sama rata. Berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Berapa banyak kue bolu dan kue sangko dalam tiap piring? Nah, sekarang teman-teman, tahukah kalian masih ingat enggak apa kata kuncinya di sini? Paling banyak, ya, paling banyak. Ada kata paling banyak, kemudian akan diletakkan. Ini juga berarti dia adalah FPB, ya, membagi, dibagi. Maka caranya adalah dengan FPB. Pertama, masih ingat kan untuk mencari soal cerita itu harus melalui 3 langkah, 4 langkah, ya. Diketahui, ditanyakan, jawab, dan juga jadi. Jadi, diketahui mana yang harus diketahui? Jika ada kata diketahui, maka angkanya yang ditulis, yang ada angka. Tuh, 40 kue dan 30 kue sangko. Did itu ditanya. Ditanya berarti pertanyaannya, berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Berapa banyak kue bolu dan kue sangko dalam tiap piring? Nah, kemudian jawab di sini yaitu caranya mencari FPB. Perhatikan, 40 kue bolu. Kita masukkan bahwa FPB dari 40 dibagi 2, ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Ya. Kemudian sama dengan 20. 20 bisa dibagi 2 lagi, sama dengan 10. 10 bisa dibagi 2 lagi, sama dengan 5. Maka faktorisasi primanya dari 40 itu adalah 2 kali 2, ya, kali 2 kali 5. Nah, ini kita tulis di sini 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau kita bisa menulisnya dengan 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu dari sini. Karena 2-nya ada 3 kali, maka ditulis pangkat 3. Kemudian FPB dari 30.
FPB dari 30 itu adalah faktorisasi prima dari 30 itu adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 karena dia tidak bisa dibagi 2, maka kita naik ke atasnya yaitu bilangan prima 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Maka faktorisasi primanya kita temukan 2 kali 3 kali 5. Nah, di sini ya, 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang untuk mencari FPB, kalian masih ingat kan bahwa FPB itu adalah cari angka yang sama yang pangkatnya paling kecil. Ya, diulang lagi, cari angka yang sama yang dari sini. Nah, kemudian yang pangkatnya terkecil. Jadi angka yang sama berapa? 2. Ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, dan juga 5. Nah, yang sama ya, 5. 3-nya tidak usah diikutkan karena dia tidak ada 3 di sini ya. Nah, kemudian ambil pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil berarti 2 pangkat 1. 2 kali 5. Jadi, FPB dari 40 dan 30 adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini baru kita ketahui FPB-nya. Setelah itu, pertanyaannya adalah, jadi piring yang dibutuhkan itu ada 10 ya, FPB-nya itu sama dengan piring yang tadi dibutuhkan. Nah, kemudian untuk mengetahui kue di dalam piring itu masing-masing berapa, maka kita bagi. Bolunya tadi ada berapa? Ada 40. 40 dibagi 10. Nah, dibagi piring yang ada, berarti ada 4. Kemudian kue sangkonya ada 30. 30 dibagi 10 piring yang ada, maka ada 3, sama dengan 3. Jadi, piring yang dibutuhkan adalah 10 piring. Sedangkan banyak kue dalam piring adalah kue bolu ada 4 dan kue sangkonya ada 3. Dari sini paham teman-teman? Kita lanjut ya. Nah, Karina menabung setiap 8 hari sekali. Ada kata setiap sekali. Ayu menabung setiap sekali. Kemudian pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Ada kata bersama lagi. Tahu nggak? Berarti cara mencarinya dengan cara apa? Benar sekali, yaitu cara mencarinya dengan cara KPK. Nah, diketahui 8 hari sekali dan 4 hari sekali. Ditanyakan, kapan mereka akan menabung bersama lagi? Kita cari KPK-nya ya dengan cara faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 8 dibagi 2 ada 4. 4 dibagi 2 ada 2. Maka faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, karena 2-nya ada 3 kali, maka kita bisa tulis 2 pangkat 3. Ya. Kemudian faktorisasi prima dari bilangan 4. Berapa? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 2. Nah, karena 2-nya ada 2, maka kita bisa tulis 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK adalah cari bilangan yang sama dengan pangkat terbesar. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, mana yang lebih besar?
Yang lebih besar adalah 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 di sini. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini loh 8. Sebentar. Ya. Nah, ini 8. Nah, ini 8 di sini. Oke. Nah, kemudian kapan mereka menabung bersama lagi? Ya, caranya adalah tanggal awal itu sudah disebutkan 1 Agustus. Berarti tanggal awal ditambah KPK. Tanggal awalnya tadi berapa? 1 Agustus ditambah 8. Berarti 1 tambah 8 sama dengan 9 Agustus. Nah, ini. Ya, paham? Kita cari lagi. Nah, lampu merah A menyala setiap 30 detik sekali. Nah, kalau 30 detik sekali itu teman-teman berarti kita mencarinya apa? Menggunakan KPK, betul sekali ya. Sedangkan lampu merah B menyala setiap 45 detik sekali ya. Ada kata kunci setiap sekali. Kapan lampu merah A dan lampu merah B akan menyala bersama-sama? Ada kata kunci lagi bersama-sama. Maka kita mencarinya dengan cara KPK. 30 detik sekali. KPK faktorisasi prima dari 30 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, kita tulis di sini ya teman-teman. Ini. Nah, kemudian faktorisasi prima dari bilangan 45 adalah 45 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita naik ke atas yaitu dengan dibagi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 15 ya. Sama dengan 15. 15 kita bagi lagi. Karena dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. Ingat ya teman-teman, tidak boleh membaginya langsung ke angka yang besar. Harus berurutan dari yang kecil dulu ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Meskipun 15 ini bisa dibagi 5 sama dengan 3, tapi kita berurutan ya. 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 3 kali 3 kali 5. Atau kita bisa tulis dengan 3 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk mencari KPK itu, pertama bilangan yang sama diambil pangkat terbesar. Kemudian bilangan yang tidak sama tetap diikutkan. Bilangan yang sama berapa? Yaitu 3 kali 5 dan di sini 3 pangkat 2 kali 5. Karena disuruhnya adalah pangkat lebih besar, maka kita ambil 3. Ya teman-teman ya, 3 pangkat 2. Kita tulis di sini ya. Nih 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kemudian kali 2. Kali 2 bilangan yang beda. Dimasukin di sini. Kali 5. 5 ada sama. Karena mereka sama-sama tidak punya pangkat, kita tulis 1 saja. Maka 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Dikali 2 18. 18 kali 5 sama dengan 90. Jadi lampu A dan B akan menyala bersama-sama di detik 90. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Paman mempunyai 25 buku dan 20 pensil.
barang-barang itu akan dibagikan beberapa anak. Masing-masing anak mendapat bagian sama banyak. Berapa jumlah anak yang akan mendapat bagian? Nah, ini udah jelas ini. Kata kuncinya dibagikan. Kemudian mendapat bagian sama banyak. Sama banyak. Ya. Ini udah jelas bahwa kalau pembagian itu berarti FPB. Maka kita cari FPB dari 25, faktorisasi prima dari 25. 25 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa juga. Dibagi 5. Oke. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, good. Ya. Kemudian faktorisasi prima dari 20. Kita cari. 20. Berarti berapa? 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, udah ya. Nah, faktorisasi prima dari mereka. Faktorisasi prima dari 25 itu adalah 5 pangkat 2. Ya enggak teman-teman? Nah, sedangkan faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Ya. Dari mana? Nih, 2-nya ada 2 kali. 2 pangkat kali 2 kali 5. Nah, sekarang setelah kita ketemu, kita cari FPB-nya. Cari bilangan yang sama. Yang sama adalah 5 pangkat terkecil. Nah, ya. Berarti ini yang kita ambil. 5. Berarti FPB-nya 5. Nah, jadi berapa jumlah anak yang akan mendapat bagian? 5. Ya. Jadi jumlah anak. Jadi ini ya, dari sini ya. Jadi jumlah anak yang akan mendapat bagian itu adalah 5 anak. Nah, oke. Ya, oke baik. Nah, paham ya teman-teman ya? Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.